Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A1 akan mempresentasikan tentang praktikum kedua yaitu lipida. Asisten praktikum kami yaitu Kak Dita Arisa Ratnasari. Anggota dari kelompok 4 yaitu ada Devita Rani Damayanti, Hendrawan, Nuha Salwa Alifa Putri, Sinta Selvia, Cecilia, Alessia Misi, dan Michelle Priscilla. Selanjutnya yaitu bab 1, mengenai pendahuluan. Latar belakang dari praktikum ini yaitu lipid adalah suatu ester asam lemak dengan gliserol yang dapat didefinisikan sebagai senyawa organik tak larut air namun larut dalam pelarut nonpolar. Lipid pada hewan berupa lemak, sedangkan lipid pada tumbuhan berupa minyak cair pada suhu kamar. Uji yang dilakukan ialah uji kelarutan, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Sampel yang digunakan ialah minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak tengik, serta mentega. Praktikum ini penting dilakukan dalam rangka pembelajaran mengenai lipid. Tujuan praktikum yaitu menguasai sifat-sifat dan klasifikasi lipid, mengidentifikasi keberadaan lipid dalam suatu zat atau bahan, melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada praktikum kedua yaitu tentang lipid. Yang pertama, lipid atau lemak adalah senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air. Tetapi lipid dapat larut dalam pelarut yang nonpolar. Yang kedua, penyusun utama lipid adalah trigliserida yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak. Dan yang ketiga, lipid dibedakan menjadi lipid sederhana, lipid kompleks, dan turunan lipid. Yang keempat, kolesterol adalah lemak berwarna kekuningan berbentuk seperti lilin yang diproduksi oleh tubuh untuk berbagai macam kebutuhan dan termasuk golongan steroid. Yang kelima, asam lemak terbagi menjadi jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh mempunyai ikatan tunggal atom karbon, sedangkan asam lemak tidak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 2 atom karbon. Yang terakhir, semakin panjang rantai atom karbon asam lemak, semakin tinggi tingkat kejenuhannya dan cenderung bersifat cair. Sekian, terima kasih. Baik Kak, perkenalkan nama saya Nuha Salwa Alifa Putri. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Sinta pada bab 2. Di sini ada uji lipida. Uji lipida yang dilakukan itu seharusnya ada 6 uji yang dilakukan. Yang pertama itu kelarutan lipida, yang kedua uji akrolin, yang ketiga uji kejenuhan, yang keempat uji ketengikan, yang kelima uji Salkowski, dan yang keenam uji Lieberman-Bouchard. Pada kelarutan lipida yang pertama ini memiliki prinsip berdasarkan kepolaran pelarutnya. Semakin nonpolar pelarut yang digunakan, maka lipid akan semakin larut. Sedangkan semakin polar pelarut yang digunakan, maka lipid yang dicampurkan tidak akan larut. Seperti yang dicantumkan di PowerPoint ini, jika lipid ditambahkan pelarut polar, maka lipid yang dicampurkan tidak larut. Sedangkan jika lipid ditambahkan pelarut nonpolar, maka lipid yang dicampurkan ini akan memiliki sifat yang larut. Kemudian yang kedua, ini ada uji akrolin. Uji akrolin ini digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Yang dimana uji akrolin ini dilakukan dengan cara dipanaskan di atas api dan akan terdehidrasi sehingga menghasilkan bau lemak terbakar dan terdapat asap putih pada sampel yang diuji. Kemudian yang ketiga itu ada uji kejenuhan. Uji kejenuhan di sini memiliki prinsip berdasarkan jenuh atau tidaknya asam lemak yang digunakan, yang menghasilkan yang dihasilkannya itu asam lemak jenuh
berubah warna merah menjadi kuning bening. Kemudian yang keempat itu ada uji ketengikan yang memiliki prinsip berdasarkan ketengikan lipid atau lemak oleh reaksi oksidasi, yang menghasilkan lipid tengik akan bersifat asam kuat dengan pH yang rendah. Kemudian yang kelima itu ada uji Salkowski, memiliki prinsip berdasarkan keberadaan kolesterol pada lipid. Kemudian hasil yang didapat, lapisan kolesterol akan berwarna merah bata di atas dan asam sulfat menjadi kuning dengan fluoresen hijau. Kemudian yang keenam itu ada uji Lieberman-Burchard yang memiliki prinsip berdasarkan keberadaan kolesterol pada lipid hewani. Nah, yang akan menghasilkan merah ungu, jika dia menghasilkan warna merah ungu, merah atau ungu, maka lipid tersebut akan mengandung positif triterpenoid. Sedangkan jika menghasilkan warna hijau kehitaman, maka lipid tersebut mengandung positif steroid. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hendrawan akan membahas di bab 3 di metodologi pada praktikum yang kedua, yaitu lipida. Adapun alat yang kita gunakan pada praktikum ini adalah diantaranya kertas lakmus, penjepit tabung, pipet tetes, pipet ukur dengan ukuran 10 ml, terus porselin tetes sama tabung reaksi. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah aquades, alkohol 96%, asam asetat anhidrat, ether, asam sulfat pekat, klorofrom, kolesterol 0,5%, larutan Na2CO3 0,5%, mentega, minyak ikan, minyak kelapa tengik, serta bereaksi Lieberman-Burchard. Kita masuk ke cara kerja. Adapun yang pertama adalah uji kelarutan lipid. Uji kelarutan lipid di mana disiapkan sekitar 5 tabung reaksi yang bersih serta kering. Kemudian masing-masing tabung tersebut diisi sebanyak 1 ml dengan aquades, alkohol 96%, ether, klorofrom, dan juga larutan Na2CO3 0,5%, masing-masing 1 ml. Selanjutnya pada tiap tabung tersebut ditambahkan minyak kelapa sebanyak 2 tetes. Selanjutnya kocok sampai homogen, lalu didiamkan beberapa saat. Amati perubahan yang terjadi serta tentukan bagaimana sifat kelarutannya. Apabila prosedur tadi setelah dilakukan, maka diulangi prosedur tersebut dengan mengganti mentega sebagai sumber lipida. Kita lanjutkan ke uji keasaman minyak. Uji keasaman minyak yang dilakukan adalah pada porselin tetes dimasukkan minyak kelapa sebanyak 2-3 tetes. Kemudian diuji keasamannya dengan mencelupkan kertas lakmus atau indikator pH ataupun pH meter. Diamati perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus atau indikator pH tersebut. Ulangi percobaan dengan menggunakan minyak kelapa yang tengik. Kita lanjutkan ke uji kolesterol. Yang pertama adalah uji Lieberman-Burchard. Disiapkan 3 tabung reaksi yang kering dan bersih. Terus masing-masing tabung diisi dengan 5 tetes minyak kelapa, 5 tetes minyak ikan, serta 5 tetes kolesterol 0,5%. Pada tiap tabung tersebut ditambahkan klorofrom, setidaknya masing-masing 2 ml. Kemudian ditambahkan pula 10 tetes asam asetat anhidrat
Kemudian melalui dinding tabung ditambahkan 2-3 tetes asam sulfat pekat. Kocok dengan hati-hati dan didiamkan selama beberapa detik. Lalu amati perubahan yang terjadi setelah didiamkan sekitar 30 menit. Kita lanjutkan ke uji yang terakhir, yaitu uji Tsiolkovsky. Pada uji Tsiolkovsky disiapkan sama 3 tabung reaksi yang bersih serta kering. Masing-masing tabung diisi dengan 5 tetes minyak kelapa, 5 tetes minyak ikan, dan 5 tetes kolesterol 0,5%. Terus pada tiap tabung juga ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml. Kemudian pada tiap-tiap tabung diteteskan sekitar 10 tetes asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Dikocok hati-hati dan didiamkan selama beberapa detik. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi setelah didiamkan selama 30 menit. Baik, sekian itu merupakan bab 3 meteorologi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan masuk pembahasan. Pembahasan akan dibahas oleh saya, Felicia Miti, absen 34. Jadi lemak itu adalah senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan sifatnya tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut non-polar. Itu karena lemak itu adalah non-polar. Kemudian pertama dilakukan uji keasaman lipid, tujuannya mengetahui pH-nya atau keasamannya. Terus hasilnya minyak kelapa pH-nya 4, minyak ikan pH-nya 5,5, minyak tengik pH-nya 6. Terusnya itu minyak tengik ini kan pH-nya paling rendah ya, karena dia sudah teroksidasi, jadi dia tuh lebih asam. Terus kenapa bisa begitu? Karena asumsi kami itu adalah efek dari wajan aluminiumnya. Karena kan minyak tengik itu kan sifatnya asam kuat. Asam kuat kita tahu berarti dia sifatnya beroksidasi kan. Dia bukan kuat sekali sih, tapi cukup kuat lah. Dan dia bisa mengoksidasi aluminiumnya. Jadi aluminiumnya umpamanya kayak terkikis kan. Aluminium yang terkikis itu kan dia bercampur lagi kan dengan minyak tadi, jadi menaikkan pH-nya minyak tengik tadi. Jadi akibatnya pH-nya naik. Karena kita tak bisa memastikan kalau misalnya aluminium dijual di pasaran itu benar-benar sangat sesuai standar, tidak mudah teroksidasi, tidak mudah terkikis. Jadi itulah kemungkinan yang terjadi. Kemudian uji kelarutan lipid untuk mengetahui kelarutan lipid dengan berbagai pelarut. Hasilnya mentega dan minyak kelapa itu tidak larut pada air, namun larut pada enheksan kloroform alkohol dan terjadi proses saponifikasi dengan natrium bikarbonat. Jadi ini prinsipnya adalah like dissolve like, di mana kalau misalnya yang polar melarutkan polar, non-polar melarutkan non-polar. Jadi di sini yang polar itu air, jadi jelas lipid tidak bisa larut dalam air yang polar. Kemudian dia ether, kloroform dan alkohol itu kan non-polar, jadi lipid bisa larut di dalam karena sama-sama non-polar. Kemudian lipid itu kalau ketemu basah dia itu akan tunggu sebentar. Lipid kalau ketemu basah itu akan terjadi saponifikasi atau penyabunan. Jadi di sini natrium bikarbonat itu di dalamnya ada basa kan. Itu sifatnya basa. Basanya itu punya natrium kan. Natrium itu kan basa kuat. Kemudian dia akan bereaksi dengan asam lemak itu membentuk sabun natrium sama gliserol. Selanjutnya Baik, yang selanjutnya yaitu ada uji kolesterol. Uji kolesterol ini terdiri dari 2 uji, yaitu yang pertama ada uji Lieberman-Bouchard dan yang kedua ada uji Tsiolkovsky. Untuk uji Lieberman-Bouchard itu tujuannya untuk mengidentifikasi kolesterol pada lipid hewani dan ditandai dengan warna merah atau ungu, itu untuk menandakan bahwa dia positif triterpenoid, dan warna hijau kehitaman yang berarti dia positif mengandung steroid. Hasil yang diperoleh dari praktikum yang telah kami lakukan yaitu bahwa sampel minyak ikan positif, sedangkan pada sampel minyak kelapa dan minyak tengik itu negatif. Alasannya karena penambahan kloroform itu berfungsi untuk melarutkan kolesterol, dan penambahan asam asetat anhidrat untuk mengekstraksi kolesterol juga untuk memastikan media itu bebas dari air dan membentuk turunan asetil dari steroid. Untuk penambahan sulfat pekat yaitu berfungsi untuk mengubah warna sampel, dan kandungan air pada asam asetat anhidrat ini dia mengganggu pembentukan asetil dari steroid sehingga pembentukannya itu berjalan lebih lambat. Yang selanjutnya itu ada uji Tsiolkovsky. Uji Tsiolkovsky ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dengan hasil positifnya itu berwarna merah di bagian kloroform dan berwarna kuning dengan fluoresensi hijau pada lapisan asam. Hasil yang kita dapatkan pada saat praktikum yaitu
Sampel minyak ikan, minyak kelapa dan minyak tengiknya itu positif. Hal ini dikarenakan pada penambahan asam sulfat pekat itu untuk memutuskan ikatan ester lipid, dan penambahan kloroform itu membentuk 3 lapisan dan tampak fluoresensi berwarna kuning. Reaksi kloroform dan kolesterol akan menghasilkan kolestadiena. Kemudian akan bereaksi dengan asam sulfat berupa asam sulfonat yang menghasilkan fluoresensi berwarna hijau. Warna kuning ini berasal dari sisa asam sulfat yang tidak terdapat kolesterol, dan warna merah muncul di lapisan kloroform. Perkenalkan, saya Michelle Priscilla dan akan menjelaskan bab 5 penutup. Kesimpulan pada praktikum lipida ialah lipida adalah sekelompok senyawa organik yang memiliki peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Sifat lipid ialah tidak larut dalam air karena bersifat polar, namun larut pada pelarut organik karena bersifat nonpolar. Hasil uji kelarutan lipid dengan sampel mentega dan minyak kelapa yaitu tidak larut pada air karena bersifat polar, larut pada eter, kloroform, dan alkohol karena bersifat nonpolar, dan di sini terjadi prinsip light dissolve light. Kemudian terjadi proses saponifikasi dengan Na2CO3, di mana asam pada lipid bertemu dengan Na2CO3 basah akan menghasilkan sabun. Hasil uji keasaman lipid yaitu minyak kelapa memiliki pH 5,5, minyak ikan pH-nya 4, dan minyak tengik pH-nya 6, sehingga yang lebih asam ialah minyak ikan. Hasil uji kolesterol dengan metode Lieberman-Bouchard dengan hasil positif berwarna hijau tua dan metode Salkowski dengan hasil positif berwarna merah ditemukan pada setiap sampel. Sarannya ialah pemilihan sampel seperti minyak tengik dapat lebih tengik atau asam, sehingga pada uji keasaman lipid dapat lebih maksimal. Yang kedua, penggunaan pelarut yang mudah menguap harus dilapisi dengan plastik wrap. Pada lampiran ditampilkan foto dari masing-masing prosedur kerja pada uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, uji kolesterol dengan metode uji Salkowski dan Lieberman-Bouchard. Sekian dari presentasi kami pada praktikum lipida. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.